Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat bagi kita semua. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, mohon keikhlasannya untuk tekan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai soal UP PPG, Guru Pendidikan Agama Islam. Pada video sebelumnya kita bahas sampai nomor 46. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dari soal nomor 47 sampai nomor 57. Adapun untuk kisi-kisi nomor 11, disajikan deskripsi konseptual tentang bunga bank dari berbagai pendapat para ahli atau ulama fikih. Mahasiswa dapat menyimpulkan status hukum bunga bank dalam ajaran Islam. Jadi kita simak dulu beberapa rangkuman yang mudah-mudahan nanti dapat menjadi acuan ketika Bapak Ibu mengerjakan soal-soal di bawah. Adapun target jawaban, sedikitnya terdapat 4 kelompok ulama tentang hukum bunga bank. Pertama, kelompok muharrimun, yaitu kelompok yang menghukuminya haram secara mutlak. Kedua, kelompok yang mengharamkan jika bersifat konsumtif. Ketiga, muhallilun, yaitu kelompok yang menghalalkan. Dan keempat, kelompok yang menganggapnya syubhat. Berikut ini akan diuraikan 4 kelompok ulama seperti dimaksud. 1. Kelompok yang termasuk ke dalam kelompok pertama ini antara lain, yaitu kelompok muharrimun yang mengharamkan secara mutlak, Abu Zahra, Abu A'la al-Maududi, Muhammad Abdullah al-Arabi, dan Yusuf Qardawi, Said Sabiq, Ja'ad al-Haq, Ali Ja'ad al-Haq, dan Fuad Muhammad Fahrudin. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu riba nasiyah, yang mutlak keharamannya. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat. Terkait dengan kondisi yang tersebut terakhir ini, Yusuf Qardawi berbeda dengan yang lainnya. Menurutnya tidak dikenal istilah darurat dalam keharaman bunga bank. Keharamannya bersifat mutlak. Kelompok kedua, yang termasuk ke dalam kelompok kedua ini diantaranya adalah Mustafa Az-Zarqa, mengharamkan jika bersifat konsumtif. Beliau berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah yang bersifat konsumtif, seperti yang berlaku pada zaman jahiliyah, sebagai bentuk pemerasan kepada kaum lemah yang konsumtif. Berbeda, yang bersifat produktif tidaklah termasuk haram. Jadi menurut mereka, yang bersifat konsumtif itu haram, sedangkan yang bersifat produktif tidak haram. Pendapat kedua dari Muhammad Hatta, tokoh yang tersebut terakhir ini membedakan antara riba dan rente. Menurutnya, riba itu bersifat konsumtif dan memeras si peminjam yang membutuhkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan rente sifatnya produktif, yaitu dana yang dipinjamkan kepada peminjam digunakan untuk modal usaha yang menghasilkan keuntungan. Jadi beda antara riba dan rente menurut Muhammad Hatta. Lanjut ke kelompok yang ketiga. Yang termasuk pada kelompok ketiga antara lain A. Hasan, beliau dari aliran Persis. Beliau berpendapat bahwa bunga bank atau rente seperti yang berlaku di Indonesia bukan termasuk riba yang diharamkan, karena tidak berlipat ganda sebagaimana yang dimaksud dalam ayat yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Quran Surat Ali Imran ayat 130. Jadi beliau berpatokan pada ayat tersebut. Keempat, yang termasuk ke dalam kelompok keempat antara lain, Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam muktamar di Sidoarjo tahun 1968 memutuskan bahwa bunga yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya atau sebaliknya termasuk perkara syubhat, belum jelas keharamannya. Karena yang diharamkan menurut Muhammadiyah, riba yang mengarah kepada pemerasan sejalan dengan Quran surat kedua ayat 279 yang artinya, "Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.
Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Jadi menurut beliau, riba itu hukumnya syubhat atau belum jelas keharamannya. Setelah kita menyimak beberapa rangkuman di atas, kali ini kita akan mengerjakan contoh soal yang terkait dengan rangkuman di atas. Silahkan disimak. Soal nomor 47. Beliau berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah yang bersifat konsumtif, seperti yang berlaku pada zaman jahiliyah sebagai bentuk pemerasan kepada kaum lemah yang konsumtif. Berbeda, yang sifat produktif tidaklah termasuk haram. Ini menurut A. Mustafa Al-Zarqa, B. Yusuf Qardawi. Jawaban yang benar adalah A. Mustafa Al-Zarqa, sebagaimana kita lihat pada rangkuman sebelumnya. Nah, di sini mengharamkan jika bersifat konsumtif. Lanjut ke soal nomor 48. Soal nomor 48. Berikut ini adalah ulama yang mengharamkan bunga bank karena termasuk riba nasiyah kecuali A. A. Hasan, B. Abu Zahra, C. Said Sabiq, D. Abu A'la Al-Maududi. Untuk jawaban yang benar adalah A. A. Hasan. Karena Abu Zahra, Said Sabiq, dan Abu A'la Al-Maududi mengatakan bahwa bunga bank termasuk riba nasiyah. Karena kita pilih kecuali, maka jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 49. Kedua tokoh ini kelompok yang mengharamkan jika bersifat konsumtif. Siapakah beliau? A. Mustafa Al-Zarqa dan Muhammad Hatta, B. Abu Zahra dan Muhammad Abdullah Al-Arabi, C. Said Sabiq dan Yusuf Qardawi, D. Abu A'la Al-Maududi dan Said Sabiq. Jawaban yang benar adalah A. Mustafa Al-Zarqa dan Muhammad Hatta. Beliau menyatakan bahwa bunga bank itu haram jika bersifat konsumtif. Lanjut ke soal nomor 50. Tokoh ini berpendapat bahwa bunga bank atau rente seperti yang berlaku di Indonesia bukan termasuk riba yang diharamkan karena tidak berlipat ganda. Pernyataan ini menurut A. A. Hasan, B. Abu Zahra, C. Said Sabiq, D. Abu A'la Al-Maududi. Jawaban yang benar adalah A. Hasan. Jadi beliau berpendapat bahwa bunga bank atau rente yang berlaku di Indonesia bukan termasuk riba. Menurut beliau yang termasuk riba itu seperti yang di zaman jahiliyah. Lanjut ke soal nomor 51. Tokoh-tokoh yang berpendapat bahwa bunga bank itu riba nasiyah yang mutlak keharamannya. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga. Tidak pula dalam keadaan darurat. Ini menurut ... A. A. Mustafa Al-Zarqa, B. Yusuf Qardawi, C. Said Sabiq, D. Abu A'la Al-Maududi. Jadi jawaban yang benar adalah Yusuf Qardawi. Jadi menurut beliau, kita tidak boleh berhubungan dengan bunga bank baik dalam keadaan darurat maupun dalam keadaan normal. Jadi mau darurat atau tidak tetap haram menurut beliau. Lanjut ke soal nomor 52. Bunga deposito berjangka di bank yang ditetapkan besar persentasenya terlebih dahulu itu tidak haram menurut Islam. Ini adalah pendapat dari ... A. Tantawi, B. Syekh Jad Al-Haq, C. Said Sabiq, D. Yusuf Qardawi. Jawaban yang benar adalah Tantawi. Lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Kisi-kisi nomor 12. Diberikan narasi konseptual tentang fee dari para ahli atau ulama fikih, mahasiswa dapat menyimpulkan status hukum memberikan dan menerima fee dalam ajaran Islam. Langsung ke soal nomor 53. Berikut ini adalah pernyataan yang benar berkenaan dengan fee kecuali A. Kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank, maka mereka pun akan mengharamkan fee. B. Kelompok ulama yang menghalalkan bunga bank dengan alasan keadaan bank itu darurat atau alasan lainnya, mereka pun mengatakan bahwa fee bukan termasuk riba.
C. Fee artinya pungutan dana yang dibebankan kepada nasabah bank untuk kepentingan administrasi seperti keperluan kertas, biaya operasional, dan lain-lain. D. Kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank, tetapi terhadap fee menghalalkan. Karena kecuali, maka kita pilih D. Jadi yang berkenaan dengan fee adalah A, B, dan C. Sedangkan kecualinya adalah D. Lanjut ke soal nomor 56. Pernyataan berikut ini, manakah yang tidak benar? A. Pemerintahan yang diatur sesuai dengan ajaran Islam. B. Khilafah dan khalifah merupakan rukun terpenting adanya sebuah pemerintahan dalam Islam. C. Khilafah adalah sistem pemerintahannya, sedangkan khalifah adalah pemimpinnya. D. Khilafah adalah sistem pemerintahan yang sah menurut ajaran Islam. Jadi di sini, setiap negara menganut pemerintahan yang berbeda-beda, tidak harus Islam. Contohnya kita Indonesia, pemerintahan kita berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Begitupun negara-negara lain, ada yang berdasarkan monarki, ada yang berdasarkan kerajaan, ada juga yang berdasarkan ajaran Islam, pemerintahan keislaman. Pemimpinnya disebut khalifah dan sistem pemerintahannya khilafah. Kita lanjut ke soal nomor 57. Berikut ini adalah hak rakyat dalam pemerintahan Islam. A. Hak untuk bebas beragama. B. Hak berkumpul dan menyatakan pendapat. C. Hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan. D. Jawaban A, B, dan C benar. Untuk jawaban yang benar adalah D, karena poin A, B, dan C semuanya adalah benar, yaitu hak rakyat dalam pemerintahan Islam. Itulah pembahasan soal dari nomor 47 sampai 57. Pada video selanjutnya kita akan membahas dari kisi-kisi nomor 14, yaitu soal nomor 58 dan seterusnya.